Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Baiklah, bersama Miss Eis kali ini materi matematika kita akan membahas tentang pengolahan data. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai pengolahan data ya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih data itu? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, ya, berdasarkan kenyataan. Oke, sebelum data itu disajikan, kita harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Ya. Nah, cara mengumpulkan data itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dengan pencatatan langsung, ya, biasanya melalui pengukuran atau pengamatan. Contohnya seperti ini ya. Kamu mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan temanmu lalu mencatatnya di buku atau lembaran kertas yang tersedia. Ya. Nah, data juga dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Contohnya, kamu mewawancarai teman-temanmu mengenai makanan favorit mereka. Ya, lalu pengumpulan data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian angket atau kuesioner. Ya, misalnya contoh kuesionernya seperti ini. Oke. Setelah data terkumpul, ya, kita bisa menyajikannya atau menyusunnya dalam bentuk tabel dan diagram batang. Contoh tabel seperti ini ya. Contoh diagram batang seperti ini. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, contohnya, data nilai ulangan matematika 15 siswa sebagai berikut. Oke, langkah pertama ya, kita buat tabel dengan 2 kolom sebagai berikut ya. Yang sebelah kiri kolom nilai, sebelah kanan kolom banyak siswa. Oke, lalu kita isi kolom nilai dengan nilai-nilai dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Oke, dari data tersebut nilai terendahnya berapa? Ya, 6 ya. Kita tulis nilai 6 pada baris yang pertama. Ya. Lalu nilai 7 pada baris yang kedua, nilai 8 baris ketiga, dan nilai 9 pada baris keempat. Ya, karena nilai tertingginya adalah nilai 9, maka barisnya hanya 4 ya. Oke, selanjutnya kita hitung banyak siswa yang mendapat nilai 6. Ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ada 3 siswa yang mendapat nilai 6. Kita tulis di kolom banyak siswa. Selanjutnya nilai 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa yang memperoleh nilai 7. Kita tulis di sini ya. Lalu nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Kita tulis di sini. Dan yang mendapat nilai 9 ada 1, 2. Ada 2 siswa. Ya, kita tulis di sini. Dan jumlahnya ada 15 siswa. Oke, bagaimana? Sudah paham cara membuat tabel? Sudah ya, tabelnya kita buat dari data acak tadi. Ya, jadi kalau data acak itu tadi kan datanya acak ya. Nah, kita rapikan dulu gitu ya. Kita susun tadi dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Oke, mudah ya. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel tadi dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data. Oke, sekarang kita akan belajar membaca dan menafsirkan data ya. Apa sih perbedaan membaca dan menafsirkan data? Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Oke, ya. Oke, kita perhatikan lagi tabel ini ya. Oke, kita lihat siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Lebih dari 7 itu kan nilai 8 dan nilai 9 ya. Ada 4 dan 2, jadi 6
orang ya. Nah, itu namanya kita membaca. Ya, membaca data. Jadi hanya menyebut informasi yang tertulis saja. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan menafsirkan data? Menafsirkan data dalam bentuk tabel berarti kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Ya. Nah, jadi coba kita perhatikan informasi apa yang kamu temukan pada tabel tersebut. Oke, good. Kita dapatkan beberapa informasi. Yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah nilai 9. Ya, oke, terus apa lagi? Ya, benar. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7 ya, sebanyak 6 siswa, paling banyak ya. Nah, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa ya, yang paling sedikit diperoleh siswa itu adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Jadi cuma 2 siswa aja yang memperoleh nilai 9 ya. Nah, lalu dari tabel tersebut, dari data tersebut ya, kita juga dapat menentukan selisih nilai terendah dengan nilai terbanyak. Ya, selisihnya misalnya nilai terbanyaknya itu kan 9 ya, atau tertinggi ya, nilai tertinggi itu 9, nilai terendahnya itu 6. Jadi selisihnya itu 9 dikurang 6 sama dengan 3 gitu ya. Juga dapat menentukan jumlah siswa seluruhnya. Jumlah siswanya berarti berapa? Ya, tadi ada 15 siswa ya. Oke, dijumlahkan semuanya. Oke. Nah, bagaimana dapat dipahami penjelasannya? Semoga kamu paham ya dan mampu membaca serta menafsirkan data. Oke, baik, sekarang kita lanjut membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Namun sebelumnya ya, kalian harus mampu dulu menyajikan atau menyusun data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita sajikan dulu nih datanya ya dalam bentuk diagram batang. Ya, sebelum kita nanti membaca dan menafsirkan datanya. Nah, diagram batang itu yang seperti apa? Diagram batang adalah bentuk batang-batang persegi ya, atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Ya, seperti ini, ada sumbu mendatar ya dan ada sumbu tegak. Oke, contohnya ya. Perhatikan tabel banyak ikan di tambak milik Pak Reza berikut. Ya, kita lihat di sini. Oke. Di sini ada jenis ikannya ya, juga ada banyak ikannya ya dalam satuan ekor. Oke. Yang pertama kita buat sumbu mendatar dulu ya, sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ini sumbu mendatar, ini sumbu tegak ya. Dimana sumbu mendatar ini untuk nama objeknya atau nama bendanya ya. Dalam hal ini objek atau bendanya adalah jenis ikan ya, jenis ikan. Sedangkan sumbu tegaknya untuk banyak ikan ya, dengan satuan ekor. Oke, jenis ikannya ada lele, mujair, bawal, dan gurame. Ya, banyak ikannya kita tulis 0 sampai 600 ekor karena ikan yang didapat itu ratusan ya. Oke, dan di situ lihat yang paling tertinggi itu 550 ya, yang paling terbanyak ya. Yang terbanyak. Nah, yang terbanyak adalah 550. Oke. Jadi kita tulis di sini 600 ya, sampai 600 ya. Banyak ikannya ya. Oke, kita lihat ikan lele diperoleh sebanyak 550 ekor. Lihat di sini 550 itu kan tidak ada angkanya ya, tetapi 550 itu di sini ada di antara 500 dan 600 di tengah-tengah ya. Lalu kita buat diagram batangnya seperti ini. Oke, lalu ikan mujair 450 ekor ya, sama berada di tengah-tengah antara 400 dan 500 ya. Oke, lalu ikan bawal 350 ekor. Kita buat gini ya diagram batangnya. Di sini 350. Lalu gurame 400 ekor.
Oke, seperti ini ya. Nah, ya, ini harus rata ya. Buatnya juga harus rapi. Oke, sudah jadi diagram batangnya seperti ini ya. Jadi menggambar batang perseginya harus sama besar ya. Nah, jika data yang diberikan dalam bentuk data acak gimana? Nah, ini kan tadi kan datanya yang disajikan sudah dalam bentuk tabel ya. Jadi mudah gitu ya. Nah, tetapi ada juga data yang diberikan dalam bentuk data acak. Nah, seperti ini contohnya. Berarti kalau data yang diberikan atau yang disajikan adalah data acak ya, berupa data acak, berarti kita urutkan dulu datanya. Nah, seperti tadi. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Tuh, ya ini masih berupa data acak. Oke, lalu kita sajikan dulu dalam bentuk tabel ya. Setelah itu baru kita buat ya diagram batangnya seperti ini. Oke, paham? Sudah paham ya? Masih ingat kan langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel ya? Masih ingat ya kalau datanya yang ada itu adalah dalam bentuk data acak. Jadi kita buat tabel dulu ya dengan 2 kolom. Kalau di sini kan berarti berat badan ya. Di sini datanya contohnya yaitu data berat badan dari beberapa siswa kelas 4 ya. Jadi kolomnya berat badan dan banyak siswa. Ya, lihat berat yang paling terkecil ya 35 kg yang teringan ya. Lalu yang terberat itu 39 kg ya. Nah, seperti tadi kita tentukan ya. Kalau yang 35 gram itu ada berapa siswa? Ya, kita tulis di sini ya. Dan seterusnya seperti itu. Lalu kalau sudah, kita buat diagram batangnya seperti ini ya. Untuk sumbu mendatar ini adalah berat badan ya. Objeknya atau bendanya adalah berat badan. Lalu untuk sumbu tegaknya yaitu banyak siswa. Oke ya, kita tinggal samakan saja 35 berat badannya nih. Berarti banyak siswanya 5. Kita buat diagramnya mentok sampai 5. Ya. Oke. 36 sampai 3 ya, karena banyaknya siswa 3 ya. Banyaknya siswa kita tulis 0 sampai 7. Oke, seperti ini. Ya, dan seterusnya. Paham ya? Oke. Oke, sekarang tadi sudah kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita mencoba membaca ya dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Oke, ini ada contoh yang baru lagi ya. Perhatikan data banyak siswa di SD Merah Putih pada diagram batang berikut. Oke, perhatikan ya. Ini datanya seperti ini. Ya, ini sudah berupa diagram batang ya, dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita akan membaca dan menafsirkannya ya. Oke, berdasarkan diagram batang tersebut dapat diketahui banyak siswa kelas 1 ada 40 orang. Lihat di sini, kelas 1 ada berapa? Diagram batangnya sampai ke angka 40 ya. Jadi ada 40 orang. Oke. Lalu apalagi informasi yang didapat? Kelas ya, yang kita peroleh itu kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas berapa? Jumlah siswanya terbanyak kelas 3. Good, pintar ya, yaitu sebanyak 50 orang. Oke, lalu apa lagi informasinya? Oke, kelas 2, 5 dan 6. Nah, ini ada 3 kelas nih, mempunyai jumlah siswa yang sama banyak ya. Ada 3 kelas yang memiliki jumlah siswa yang sama banyak, yaitu sebanyak 45 siswa ya. Oke. Lalu kita dapat memperoleh informasi lainnya, yaitu seperti selisihnya ya. Selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan yang paling banyak selisihnya. Selisihnya berapa? Yang paling banyak itu 50, yang paling sedikit itu 40. Jadi selisihnya adalah 50 dikurang 40 ya, 10 orang atau 10 siswa ya. Nah, lalu jumlahnya
Nah, jumlahnya kan belum diketahui nih, kita belum lihat nih jumlahnya, kita tinggal hitung. Ya, siswa kelas 1 ada 40, kelas 2 45, ya. Kelas 3 50, kelas 4 40, kelas 5 45, kelas 6 45. Jadi kita jumlahkan semuanya, hasilnya 265 orang. Oke. Bagaimana? Paham ya, teman-teman semua ya? Semoga ya apa yang sudah Miss jelaskan kalian dapat memahaminya ya. Oke, kita tutup ya materi kita kali ini, yaitu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.